Ini nomor 4 masih operasikan aja. Tadi jaraknya udah ketemu 25, jadi langsung 25/2. Jadi jawabannya yang ini. Nah, karena ini masih perhitungan biasa, jadi kita langsung ke nomor selanjutnya aja. Ini masih sama, jadi di sini kecepatan rata-ratanya itu 1,5 meter per detik. Paling di sini itu kita perlu mengkonversi satuan dulu. Jadi kalau misalkan di 1,5 meter per detik, terus sedangkan yang ditanyakan itu waktunya dalam jam, berarti kan konversi dulu ke detik. Jadi nanti 2 jam itu sekitar 3.600 detik. Jadi kalau 2 jam berarti kalikan 2 itu sekitar 7.200. Jadi 7.200 detik nantinya. Jadi nanti tinggal yang ditanyakan itu adalah jarak, berarti S sama dengan C kali T. Nanti tinggal dioperasikan 7.200 dikalikan sama 1,5 meter. Itu tinggal dioperasikan aja sih. Itu untuk soal nomor 5 paling. Yang membedakan sama soal-soal sebelumnya itu di konversi satuannya. Jadi kakak-kakak semua tuh harus tahu 1 jam itu ada berapa detik, ada berapa menitnya, kayak gitu. Jadi ini nanti ketemu 10.800 meter. Nah, karena yang itu opsi jawabannya dalam bentuk kilometer, jadi tinggal dirubah lagi sebenarnya angkanya udah jelas beda semua gitu kan. Paling cuma tinggal ngerubah, jadi tinggal nambahin koma aja, udahlah jawabannya yang ini. Tapi nanti harus hati-hati kalau misalkan opsi jawabannya itu mirip. Jadi misalnya kayak 10,8, terus ada yang 10,08. Nah, jadi kakak-kakak tuh harus belajar ini konversi satuan. Kalau misalkan angkanya udah jelas beda kayak gini, meskipun nggak tahu konversi satuan sih masih aman gitu. Jadi kita lanjut di nomor 6. Ini masih sama, jadi masih yang ditanyakan jarak, diketahuinya kecepatan. Silakan mungkin nanti bisa dicoba mandiri gitu ya. Ini tuh jawabannya, paling nanti tinggal dicatat jawabannya aja. Tinggal nanti dicocokkan, karena ini masih perhitungan biasa, jadi 2 jam 48 menit. Jadi biar nanti bisa nyoba soal-soal yang lain. Kak, izin tanya, Kak. Oh ya, boleh-boleh. Berarti kalau untuk di TBS itu soal-soal yang seperti ini nanti akan dimodifikasi berarti kayak? Iya, jadi tuh paling kayak materi umumnya itu jarak, kecepatan, sama waktu, tapi tipe soalnya bisa beragam gitu. Bisa kayak cuma sederhana kayak gini, atau enggak bisa kayak yang tadi tuh, ada yang waktu papasan gitu. Baik, Kak. Karena kan sebenarnya concernnya adalah waktu ya. Jadi kan Jarak, waktu, sama kecepatan itu paling nanti bisa ditanyain jaraknya atau eh, waktunya gitu. Paling nggak eh, jauh-jauh dari eh, itu. maksudnya kayak kita kan terbatas dengan waktu, kemungkinan kerumitannya juga nggak terlalu tinggi Mm-mm. gitu ya. Jadi kalau belajar dari pengalaman yang sebelumnya, soalnya itu nggak yang susah banget gitu. Ya paling lumayan Benar, soal Kak. kayak gitu lainnya. Karena sebenarnya yang jadi khawatir itu kalau misalkan soal dimodifikasi dan kita menggunakan formula yang panjang gitu. Formula yang panjang dan itu ternyata Mm-mm. jawabannya kita nggak dapat lah, itu jadi pusing. Ya udah kadung hitung panjang lebar gitu ya, ternyata jawabannya nggak ada. Iya. Jadi emang sih yang paling penting itu kakak semua itu harus ini tahu arah soalnya itu kayak gimana. Misal nih kak yang soal tadi tuh yang papasan, sebenarnya emang ada sih rumusnya gitu, ada rumus
waktu papasan itu sendiri bisa di browsing di Google juga sebenarnya udah ada rumusnya gitu. Cuma kan saya mengantisipasi kalau dari yang bukan matematika. Jadi kan nggak mungkin ya, nggak mungkin ngafal semua rumus kayak gitu. Jadi udahlah rumus dasarnya aja. Gitu. Tinggal gimana kakak semuanya ini tahu arah soalnya itu mau kemana. Kak, boleh tanya nggak, Kak? Boleh, boleh, boleh. Nah, Kak, ini kan soalnya kan tentang kecepatan ya, Kak. Mm-mm. Kira-kira itu soal kecepatan ini keluar di TBS itu berapa soal ya, Kak? Terima kasih. Biasanya sih ya paling setiap materi itu satu atau dua. Beda dengan pola barisan itu biasanya udah emang ada ininya bagiannya sendiri gitu kan. Paling kalau cuma kayak jarak, waktu, kecepatan, terus perbandingan di paling satu atau dua gitu. Jadi gimana? Ada yang mau ditanyain lagi? Hmm, insya Nggak. Oh, kalau misalkan nggak ada, kita coba lanjutkan. Nih, biasanya salah satu soal di jarak waktu dan kecepatan, tipe soalnya tuh yang kayak gini. Nih, di soal nomor 7. Mesin A memproduksi suatu komponen dengan kecepatan sebesar 120 komponen tiap 40 detik. Nah, terus sedangkan mesin B itu dia produksinya 100 komponen tapi selama 20 detik. Nah, sekarang yang ditanyakan itu kedua mesinnya tuh kerjanya bareng-bareng gitu. Mesin A sama B kerjanya bareng-bareng. Nah, kira-kira waktu yang dibutuhkan buat ngerjain 400 komponen itu kira-kira berapa? Kayak gitu. Berarti kan kita harus tahu dulu nih, kecepatan produksi mesin A itu berapa, kecepatan mesin produksi B itu berapa. Jadi kita coba cari dulu. Di sini punya 120 sama waktunya itu 40 detik. Kalau misalkan tadi sebelumnya kan udah jarak nih, udah jelas jarak sekian. Nah, kalau di sini kan sebenarnya nggak ada kaitannya sama jarak. Ya kan di sini tuh. Coba kakak semua bisa diperhatikan di kalimat soalnya. Sebenarnya nggak ada kata jarak gitu. Tapi di soal nomor 7 ini dia menggunakan konsep jarak. Jadi dimisalkan komponennya atau kerjaannya itu disebut sebagai jaraknya. Jadi kita menggunakan konsep jaraknya di situ. Jadi S sama dengan C kali T kan. Nah, karena kita mau T-nya sama dengan S per T. Nih, kita punya sama dengan komponennya sebanyak 120 terus dibagi sama 40. Jadinya kan ketemu 3. Sedangkan kecepatan B itu sama dengan 100 komponen dibagi sama 20. Jadi 100 dibagi 20 nanti ketemu 5. Nah, sekarang yang ditanyain itu kalau mereka kerjanya bareng-bareng, artinya apa? Kecepatan A sama kecepatan B itu digabung. Jadi mesin A sama mesin B itu sama-sama bergerak gitu loh. Jadi S-nya sama dengan kecepatan gabungan dikalikan sama T. S-nya tadi kan sebanyak ini, 400 komponen. Terus kecepatan gabungannya, berarti kan kecepatan si mesin A 3 ditambah kecepatan mesin B 5 kali T. Jadi 400 sama dengan 8T. Udah ketemu tuh waktunya. T-nya berarti 50.
Gimana? Sampai sini ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyain nggak? Aman, Kak. Aman ya? Oke, jadi gitu biasanya salah satu tipenya tuh yang sering digunakan, yang dimunculkan di soal itu yang kayak gitu. Terus ini nomor 8 itu masih, kayaknya dia cuma ngitung jarak sama waktu doang sih. Tinggal dikalikan sama upahnya. Ini sih bisa dicoba sendiri nanti. Saya kasih ininya, karena kan kita masih ada satu materi lagi itu tentang hubungan variabel. Jadi yang ini itu Kak, izin Kak, nanti kalau semisal ada pertanyaan nanti boleh dibahas di grup ya Kak ya. boleh. Jadi Baik kalau Kak. misalkan masih di soal sebelumnya yang masih belum sempat dibahas Hmm. atau ada yang mau ditanyain bisa langsung di grup atau bisa japri ke saya juga bisa. Enggak, makasih. Oke. Terus ini ya, ini nomor 9 itu. Nomor 9 ini mirip kayak yang di soal nomor 2 tadi. Jadi kita coba ya, kira-kira masih ingat atau enggak. Nih, kita punya jarak antara kota A ke kota B itu, sorry ya, gambarnya kayak gini. Itu 350. Terus ternyata dari kota A ke kota B itu 60 km. Ini kecepatannya. Sedangkan yang kecepatan B itu 40. Bisa milih sih, mau yang ini yang X atau yang ini yang X. Kita coba yang ini X, ini 350 ini X. Jadi nanti kan jarak ya, kecepatan di kita mau mencari waktunya. Berarti jarak dibagi kecepatan. S-nya, kalau di kasus yang B, berarti itu, kalau di kasus yang dari A, berarti 350 dibagi 60. Sorry. Tinggal ini perhitungannya aja sih, nanti sederhanakan, coret kayak gitu. Nanti itu akan ketemu nilai X-nya 210. Nanti itu akan ketemu ya. Ini X-nya 210. Ini tinggal dioperasikan aja sih. Terus kalau X-nya sama dengan 210, berarti kita bagi, misal tadi itu kita mau ngambil yang jarak antara B ke sini. Sorry. Ini bukan 210 ya. Ini saya salah itu. 100 bukan Kak? Di X-nya, 150 bukan, Kak? iya benar, 250. 150. Sorry, berapa? 150? Jadi nilai T-nya, kita ngambil yang ini, berarti 150 bagi 4. Jadi nanti ketemunya itu 3,5 jam. Kalau 3,5 jam, kita berangkatnya itu jam 7, berarti sampai 10.30. Ya, 3,5 jam berarti 3 jam 30 menit. Nanti tinggal ditambahkan jam 7 tambah 30, 3 jam 30 menit, itu ketemu 10.30. Tuh. Terus ini nanti yang nomor 10 silakan bisa
ini ya bisa dicoba sendiri. Nah, kan ada yang belum ngerti atau ada yang belum paham, ada yang mau ditanyain bisa di japri atau ditanyain di grup. Katanya Kak, 4 Ini tadi dari mana ya Kak? 4, T, 4 T sama mana? dengan yang T sama Yang dengan 40, Kak. Ini. 150 per Oh, 40. iya. Oh iya, sorry. Soalnya tadi kena coret sih. oke 40 Pak ya. Ya, per 40. Oke. Oke, masih Kak. Ini sama-sama. Tuh, itu untuk yang jarak, waktu, dan kecepatan. Sorry ya, berarti aku dari tadi ngomong tapi kena mute. Ya, jadi di hubungan beberapa variabel ini, kita itu sebenarnya nggak bisa memprediksi soal yang bakal keluar itu tipenya kayak gimana. Di yang ini, dia itu benar-benar random banget. Jadi misal nih, kayak soal nomor 1, itu kita punya sedangkan kayak contoh di soal nomor 2 dia cuma operasi biasa gitu, penjumlahan perkalian. Terus misal di soal nomor 6 dia muncul rata-rata. Jadi kayak bener-bener random gitu. Kita coba di soal nomor 1 dulu. Jadi misal di sini jika X sama dengan 1/25 dan Y sama dengan 25%. Ini ada dua cara. Jadi yang pertama, kita semua ini konversi atau merubah bentuk dari yang X sama dengan 1/25 ke persentase. Jadi biar sama nih, biar bisa dibandingkan. Atau enggak, dia itu dari yang Y, yang awalnya persentase dirubah ke pecahan. Bisa kayak gitu. Nah, kayaknya lebih gampang yang persentase kita ubah bentuk ke desimal. Ke desimal, ke pecahan. Jadi 25% itu kan sama dengan 25/100. Nah, habis itu tinggal kita bagi aja nih. Sederhanakan sama dengan 1/4. Sedangkan yang X sama dengan 1/25. Nah, kalau misalkan bingung, kira-kira mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil gitu. Kalian bisa perhatikan, di sini 25 sama 4. Kalau melihat dari angka penyebutnya, kan lebih besar 25. Tapi kalau di pecahan, dia itu berlaku kebalikannya. Jadi semakin besar penyebut, jadi semakin besar angka yang di bawah, itu justru angkanya itu semakin kecil. Jadi antara 1/25 sama 1/4, dia itu lebih besar yang 1/4. Gitu. Jadi nanti jawabannya itu yang X kurang dari, dia lebih besar dari X. Jadi ini nanti X kurang dari Y. Ini semakin, ya perlu diingat, semakin besar penyebut atau bagian bawah dari pecahan itu dia nilainya akan semakin kecil. Kak izin tanya Kak. Boleh, Kalau boleh. kalau yang dimaksud dengan C sama D itu nanti seperti apa Kak ya? Yang apa? Kalau semisal kan ada opsi C dan D. Nah itu C dan D, oh iya. uh, Oh, kalau misalkan ada opsi yang C sama D lebih besar sama dengan Y, ini biasanya muncul di
pertidaksamaan. Jadi itu misal nih kayak misal kayak apa ya? Misal nih ada nanti di soal pertidaksamaan ketemu muncul X lebih besar sama dengan 3. Misal nih ketemu jawaban kayak gini. Nah, X lebih besar sama dengan 3. Berarti yang masuk ke sini itu bisa 3, 4, 5, dan seterusnya. Kayak gitu. Jadi angka 3 itu masuk juga. Beda dengan X lebih besar dari 3. Kalau X lebih besar dari 3, berarti 3-nya nggak masuk ke situ. Kayak gitu. Ini biasanya opsi ini dipakai kalau dia ada di pertidaksamaan. Jadi memang tandanya itu bukan sama dengan, jadi nggak pasti gitu. Baik, Kak. Terima kasih. Oke. Yang dia juga sama sih, paling dia cuma berubah tandanya aja. Kalau yang soal nomor 2, di sini ada A plus B sama dengan 20, A kali B sama dengan 64. Nah, kakak-kakak semua kan nggak mungkin nih ngedata A plus B sama dengan 20. Berarti 2 tambah 18. Itu kan kemungkinannya dia lebih banyak. Jadi ngedatanya itu lebih banyak. Nah, berarti caranya kita melihat kedua. Jadi pernyataan yang kedua. A kali B sama dengan 64. Nah, ini kemungkinan ngedatanya itu lebih sedikit. Jadi contoh nih, A kali B sama dengan 64 kan kemungkinannya 2 kali 32. Gak mungkin dong. Kan di sini A plus B aja udah 20. Masa iya salah satu angkanya udah lebih dari 32. Kita pindah nih langsung ke 4 sama 16. Udah nggak perlu ngedata yang lain lagi. Jadi ada dua kemungkinan ini. 4 sama 16. Kita cek ke pernyataan pertama. A plus B sama dengan 20. Benar nggak sih 4 tambah 16 sama dengan 20? Benar. Jadi kalau misalkan udah ketemu nih, dia udah memenuhi dua pernyataan itu, nggak usah perlu ngelanjutin ngedata angka-angka yang lain. Jadi tinggal ngelihat 4 sama 16. Nah, cuma sekarang kita kan nggak tahu nih, yang A itu yang 4 atau yang 16. Nah, di sini ada syarat lagi nih. B-nya kurang dari 10. Berarti sekarang kemungkinannya B-nya itu yang 4. A-nya 16. Nah, kalau udah tahu kayak gini, berarti posisinya B kurang dari A, atau bisa kita tulis A lebih besar dari B. Iya, bikin channel mukbang ya. Ya, kayak gitu. Itu kalau misalkan ketemu sama tipe soal yang kayak gitu. Jalan kemana? Oh. Kak, mohon izin Kak, mau tanya. Ya, boleh. Ini berarti kalau misalnya dalam soalnya bentuk seperti ini, berarti kita harus benar-benar pastikan bahwa yang A plus B itu misalnya sama dengan 20, berarti ketika dikali juga sama dengan 64 kayak yang Sama kakak dengan contoh ya. 60. Ya. Jadi istilahnya harus ada kemungkinan pembuktian. 2 sama 32 nih. 2 sama 32 kan cuma memenuhi pernyataan yang kedua. Cuma AB sama dengan 4. Tapi di pernyataan pertama kan enggak. Berarti dia bukan yang itu bilangannya. Kayak gitu. Oke, baik Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Apa nak? Ada tak ambut? Apa? Kita lanjut ya. Enggak tuh. Nih, di soal yang ketiga, ini dia agak sedikit kompleks. Jadi kita punya X per Y adalah satu pecahan. Jadi dibuat X per Y. Ini udah menunjukkan dia pecahan. Terus ada pernyataan selanjutnya nih. X ditambah 1. Berarti kita ganti sekarang pernyataannya
X plus 1, Kemana tadi? Kak, cuci ke terus dan Y ditambah Tambah. 3, berarti dibagi Kece hemat Y makan di sini. plus 3, Iya. Nggak mudah, jangan itu dibiasa. sama dengan 3 per Kalau di 5. rumah nah aduh kaki ya Wak. Tuh orang ngepel, iya kalau pakai sapu. Makanya kata uang yang bertanya. Tanah bang, kalau tanah oke. Itu kok kan nanti orang ngepel pakai apa? Cuci. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya, kalau X kurangi 3 dan Y dikurangi 5, jadi kita punya pernyataan lagi ini. X dikurangi 3 dan Y dikurangi 5, itu hasilnya 1/5. Jadi sekarang kita punya dua. Yang ini pertama, jadi kalau misalkan ada tipe soal yang kayak gini, udah nih tinggal kali silang aja dah. Berarti 5 kalikan X plus 1 sama dengan 3 kali Y plus 3. Ini tinggal operasi ini aja sih, perkalian variabel. Jadi ini 5X tambah 5 sama dengan 3Y tambah 9. Terus yang ini kita punyanya apa? Kalau yang ini jadinya 5X dikurangi 3 kali 5, 15. Terus yang bawah itu Y min 5, karena dikalikan 1. Jadi ini 5X, Y-nya kita pindahkan, jadi min Y. Terus yang ini pindah, jadi min 5 tambah 15. Ini jadinya 5X. Min ini lebih ke ini sih nanti. SLD, sistem persamaan linear 2 variabel. Ini 10. Sedangkan yang ini 5X min 3Y sama dengan 9 kurang 5-nya pindah jadi negatif 4. Kita udah punya persamaan ini nih. Ada 5X min Y sama dengan 10, terus punya 5X min 3Y sama dengan 4. Kalau di SPLDV itu nanti ada, sebenarnya di pertemuan selanjutnya sih, ada metode eliminasi, substitusi, sama campuran. Nih, karena kita sama-sama punya 5X, bisa langsung kita kurangi aja sih sebenarnya. Sama dengan 10. Udah dikurangin. Jadi kan 5X kurang 5X, habis kan yang ini? Terus yang ini tuh jadi min 3Y, min Y, itu jadinya min 2Y. Terus ini 4 kurangi 10, min 6. Jadi Y-nya nanti ketemu 3. Gitu. Terus untuk nyari nilai X, bisa masukkan ke sini. 5X min 3 sama dengan 10. Jadi 5X-nya nanti ketemu ini, nanti ketemu X-nya sama dengan 13 per 5. Ya, jadi nanti tinggal dicari nilai X sama Y-nya itu ketemu berapa. Nanti tinggal disubstitusikan ke persamaannya atau dimasukkan. Karena ini kaitannya sama materi selanjutnya sih sebenarnya. Jadi gimana? Ada yang mau ditanyain nggak?
Jadi hasilnya berapa, Kak? Yang nomor 3? Ini tuh tadi kan 13/5. Karena ini masih belum selesai. Jika X dikurangi 1, berarti kan kita cari dulu nih. X Oke. kurangi 1, X kurang terus yang 1. bawah Y tambah 4. Oh, nanti dimasukin ke sini kayak berarti. Masukkan. Tapi ini kayaknya ada yang ini deh. Ada yang salah di soalnya. Karena X-nya di sini bentuknya Pecah. pecahan. Harusnya sih enggak gitu. Jadi nggak bulat Kayaknya ini nilainya. ada yang kayaknya ada yang salah deh di soal. Ya, Kak, saya Kak coba. mohon izin Kak mau tanya Mm, yang persamaan yang pertama itu min 2Y sama dengan min 6, Y sama dengan 3, berarti min 6-nya dibagi 2 Kak. Bukan ya, bukan bukan gimana? ditambah ya? Oh, yang ini, yang min Y Ya, sama dengan min 6. Ini iya. dibagi. Jadi Oke. sama-sama dibagi min 2. Oke. Ketemunya 3. Ya, kayaknya ini emang ada yang salah deh di soalnya. Karena kan harusnya X-nya itu, mau soalnya itu X-nya tuh harusnya bulat gitu, bukan bentuk pecahan. Kayaknya ini emang ada yang salah deh di soalnya. Saya coba lihat ini dulu. Cek dulu ke catatan. Ada. Oh iya benar. Ini emang ada yang salah sih. Harusnya di sini itu bukan 1/5, tapi seperti. Kan kakak bisa coba lagi soalnya. Soalnya diganti ya. Diganti jadinya itu di sini 1/3. Jadi ini yang penting sudah tahu caranya, cara ngitungnya itu kayak gimana. Silakan nanti ini bisa dicoba diteruskan lagi di setelah sesi ini ya. Nanti kalau misalkan ada yang masih bingung bisa ditanyain di grup ya. Karena ini emang ada yang salah jadi nggak ketemu sih jawabannya kayak gitu ya. Siap Kak, terima kasih. Oke. Sorry ya, ini emang ini ada yang salah ketik tadi. Kita coba ke selanjutnya aja ya. Yang nomor 4. Jadi di soal nomor 4 itu kita punya ini nih sekarang. X sama dengan 2Y. Terus Y sama dengan 3Z. Terus X, Y, Z sama dengan 3.888. Nah, berarti kita suruh mencari hubungan antara X, Y, sama Z. Karena yang diketahui itu X, Y, Z sama dengan ini, kita rubah bentuk. Di sini, misal kita ganti ke Z. Karena kan Y udah dalam bentuk Z. X-nya kita ganti, kan sama dengan 2Y. Y-nya sendiri itu sama dengan 3Z. Berarti 2 kali 3Z. Ini sama dengan 6Z. Nah, sekarang kita punya X, Y, Z. Berarti sama dengan 2Y. Kan udah ganti ya. 6Z. 2. Y-nya itu sama dengan 3Z. Z-nya tetap kali Z. Berarti nah, tinggal operasikan 6Z kali 3Z kali Z kuadrat berarti kan 18 Z pangkat 3. Sama dengan 388. Bagi 18. Berarti itu Z pangkat 3 dibagi ini 13 itu nanti ketemu 216. Silakan mungkin bisa dicek lagi nanti perhitungannya. Bisa pakai kalkulator. Tapi nanti pas ujian nggak bisa pakai kalkulator. Jadi Z pangkat 3-nya 216. Terus Z-nya berarti akar 3 nih. Akar 3 dari 216 itu sama dengan 6. Nah, kita udah ketemu nilai Z sama dengan 6. Berarti nilai X-nya tinggal masukkan 6 kali 6.
36. Terus Y-nya sendiri itu 3Z. Jadi 3Z 3 kali 6 sama dengan 18. Berarti hubungannya sekarang nih. Kita punya X-nya 36. Y-nya 18. Z-nya 6. Berarti kan lebih besar X. X lebih besar dari Y. Lebih besar dari Z. Nah, tinggal kita cek. X kurang dari Y. Otomatis salah kan? Berarti bukan. Y kurang dari Z. Salah juga. Karena kan yang benar Y lebih besar dari Z. Nah, berarti jawabannya ini. Jadi nih, misal kan ada 3 nih. Ada tiga variabel. Ada X, Y, Z. Hubungannya itu bisa kayak gini. Bisa X lebih besar dari Y. Bisa X lebih besar dari Z. Mungkin yang terakhir bisa Y lebih besar dari Z. Jadi kalau misalkan bentuknya bisa X sama yang belakang, X sama yang tengah, Y sama yang belakang. Gimana? Gimana Kak? Aman? Atau ada yang masih bingung? Aman, Kak. Aman ya. Oke. Kita lanjut ke materi apa ini? Oh, ini dia kaitannya sekarang sama yang bangun datar. Jadi nah, kalau yang variabel ini harusnya sih emang taruh di belakang-belakang ya, karena dia kaitannya sama semua materi. Tapi kita coba aja dulu. Di sini kita punya luas bujur sangkar. Bujur sangkar atau istilah lainnya itu persegi. Jadi luasnya X itu adalah luas bujur sangkar atau luas persegi. Luas persegi itu adalah sisi kuadrat atau sisi kali sisi. Jadi sisi kali. Di sini panjang sisinya itu 10, berarti tinggal dikalikan aja 10 kali 10. Berarti sama dengan 100. Itu punyanya X. Sekarang kita punya Y. Y itu adalah luas lingkaran dengan diameter 10 cm. Luas lingkaran itu ada satu, kita bisa pakai jari-jari atau kita bisa pakai diameter. Kalau nggak mau ngerubah diameter ke jari-jari, kita bisa pakai luas diameter. Jadi luas lingkaran, kalau kita pakai diameter itu 1/4 pi kali diameter kuadrat. Ada rumus lain, kalau misalkan yang diketahui itu jari-jari, jadi itu biasanya pi r kuadrat. Atau bisa pakai yang atas 1/4 pi d kuadrat, atau bisa pakai yang bawah pi r kuadrat. Sebenarnya ini rumusnya sama, karena diameter sendiri itu sama dengan 2 kali jari-jari. Jadi ini kalau misalkan mau dijabarkan yang atas nih, mau diganti gitu, diameternya diganti 2 jari-jari, nanti hasilnya bakalan sama kayak yang di bawah. Nah, sekarang karena kita bicara lingkaran dan ada pi, ini yang kita sebut sebagai pi. Jadi pi itu biasanya ada 2 ketentuan biar mempermudah perhitungan. Yang pertama, dia bernilai 22/7. Kalau dipakai buat apa? Kalau dia jari-jarinya kelipatan 7. Kelipatan 7. Kalau bukan kelipatan 7, dia bisa pakai 3,14. Ini kecuali kelipatan 7. Nah, sekarang diameternya di sini 10. Berarti jari-jarinya kan sebenarnya 5. Berarti kan bukan kelipatan 7. Berarti kita pakai yang bawah nih, pakai yang ini. Yuk, kita coba hitung. Berarti 1/4. Pi-nya 3,14.
diameternya itu 10 kuadrat, berarti 10 kali 10. Nah, selanjutnya tinggal dioperasikan saja. Jadinya ini 3,14 kali 10 berarti 31,4 kali 10 lagi. Dia tinggal menggeser komanya. Jadinya 314. Kalau males ngitung nih, 314 dibagi 4. Males ngitung dia koma-koma berapa. Tinggal perhatikan ini. X-nya di sini udah 100. Di sini 314 dibagi 4. Berarti kan dia pasti nih kurang dari 100. Ini udah pasti nih, udah pasti kurang dari 100. Karena 300 dia dapat 100 saja kan harusnya 400. Sedangkan di sini masih 300. Berarti kan otomatis dia udah kurang dari 100. Jadi nggak perlu ngitung secara rinci dia berapa. Jadinya ketemu berapa dah? Yang Y kurang dari X. Atau bisa kemungkinannya X lebih besar dari Y. Jadi yang ini. Ya. Ada yang bingung nggak? Ada yang mau ditanya? Kalau saya cukup, Kak. Oke, kita lanjut. Mas, Kak. Nah, ini kita bicara rata-rata. Emang gini sih, materi ini itu nyampur ke semuanya. Jadi lebih berat sih sebenarnya. Ini kita coba ya. Jika X merupakan rata-rata dari 5N, 3N, sama 7. Sebelum masuk ke soal, jadi rata-rata itu adalah kita simbolkan dengan X bar. Jadi dia itu adalah, misal kita punya data, misal ini ada data A, terus ada B, C, ini ada D. Nah, mau mencari rata-rata dari 4 data ini. Caranya kayak gimana? Kita jumlahkan semuanya. Jadi A plus D plus D plus D dibagi dengan jumlah banyaknya data itu ada berapa? Karena di sini ada A, B, C, D. Berarti kan ada 4 nih, 4 data. Dibagi 4. Jadi itu cara ngitung rata-rata. Nah, kita sekarang coba masuk ke soal. Jadi jika X merupakan rata-rata dari 5N, jadi ini datanya adalah 5N, 3N, sama 7. Jadi kita tulis sekarang X bar sama dengan 5N tambah 3N tambah 7 dibagi sama 3. Kenapa 3? Karena kan datanya cuma ada 3 nih. Ada 5N, 3N, sama 7. Jadi kenapa dibagi 3? Kita simpan dulu. Sekarang yang pernyataan kedua. Ada rata-rata Y. Kita punya datanya itu 2N, 6N, sama 9. Sama dibagi 3. Nah, tinggal kita ngitung nih. Dia itu lebih besar yang mana? X sama Y. Kita coba hitung dulu. 5N tambah 3N berarti kan 8N. Kita tulis 8N. N plus 7 dibagi 3. Nah, sedangkan yang bawah kita punya sama nih. Sama-sama 8N. Tapi tambah 9. Yang pindah lagi. Sama 3. Kira-kira sama nih, ada gambaran sih lebih besar yang mana? Atas atau bawah? Yang X atau Y? Besar Y, Kak. Yang Y. Nah, Y. kenapa? Lebih Karena besar kan Y. iya benar. Jadi di sini sama kebetulan dia sama-sama 8N. Bawahnya apa nyebutnya? Dia sama 3. Beda dengan yang soal nomor 1.
Kalau soal nomor 1, semakin besar penyebut, semakin besar yang bagian bawah, angkanya kan semakin kecil. Tapi kalau yang bagian atas, pembilang, kita sebutnya sebagai pembilang, semakin besar, berarti angkanya dia semakin besar. Nah, tadi kan udah tahu ya semuanya, kalau Y-nya lebih besar. Jadi Y lebih besar dari X. Atau kita bisa tulis X kurang dari Y. Ya, kayak gitu. Gimana? Ada yang masih bingung? Lanjut, Kak. Oke, lanjut ya. Lanjut, Kak. Nah, nomor 7. Ini kayaknya bisa sih kalian ini kakak nyoba. 5X sama dengan 3P, 3Y sama dengan 2P. Kira-kira lebih besar yang mana? Kira-kira ada yang bisa nggak? Lebih besar yang Y. Yang Y ya? Iya. Oke, kita coba nih. Ibaratnya kan X sama dengan 3P per 5. Ya. Terus yang Y itu sama dengan berapa deh ini? 2P per 3. ya. Nah, kan sama-sama punya P. Udah nih, P-nya jangan tinggal menghitung 3/5 sama 2/3. Lebih besar yang mana? 3/5 itu Lebih besar berarti 2/3. 0,6. Sekitar 0,6 kan? Kalau 2/3 itu sekitar 0,67. Nah, di sini harus hati-hati. Ternyata angka depannya dia mepet loh. Jadi 0,6 sama 0,67. Kalau nggak hati-hati, ini bisa salah gitu. Sedangkan kan sebenarnya kita tahu, cuma karena kita nggak hati-hati, bisa saja kita salah milih gitu. Ternyata lebih besar yang 0,6 itu. Berarti yang B. Ya. Kita lanjut Izin ya. nanya dong. Oh iya, boleh. Gimana? Ada nggak sih jenis soal yang jawabannya itu hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan? Ada sih kayaknya. Tapi saya juga lupa tuh yang mana. Bentar ya. Ada nggak sih? Jadi, bentar ya. Aku cek ke bawah. Ada nggak sih? Oh, iya. Sorry. Tadi itu belum selesai. Begini. Ternyata, saya juga lupa sih. Nggak memperhatikan ini. Di sini, coba ya. Kali ini kakak bisa bedain nggak? Soal di nomor 2 sama di nomor 7. Kalau di soal nomor 2, dia kan B kurang dari 10. Dan di soal-soal yang lainnya, di sini juga ada syarat nih. X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Ya. Jadi, di sini, di soal nomor 7, tadi saya juga sempat terkecoh, di soal nomor 7 ini nggak ada syarat loh. Nggak ada syarat P-nya itu lebih besar, atau P-nya kurang dari 0, atau justru P-nya sama dengan 0. Nah, jadi di sini, ternyata kita sudah, saya sendiri sempat terkecoh gitu kan. Coba nih, kalau misalkan kita nggak memperhatikan nilai P, 0,6 sama 0,67, tadi jawabannya lebih besar yang Y kan? Nih, X kurang dari Y. Kalau dia, P-nya, kita anggap dia positif. P-nya positif. Coba sekarang perhatikan, kalau P-nya sama dengan 0, kira-kira X sama Y, dia itu kurang dari, lebih dari, atau dia bahkan sama dengan? Sama dengan. Sama dengan kan? Kak.
Nah, jadi kemungkinannya X sama dengan 0. X sama dengan 0, X sama dengan Y. Kemungkinan yang terakhir nih, kita coba P-nya kurang dari 0. Kalau P-nya kurang dari 0, berarti misal nih, kurang dari 0 kita ngambil yang paling sederhana aja, min 1. Satu. Berarti kan di sini min 0,6. Yang di sini Y-nya min 0,67. Kira-kira lebih besar yang mana? X lebih besar. Nah, X. X lebih besar Y kan? Dari sini, kita bisa nentuin ininya nggak, hubungannya atau nggak? Tidak. Nggak bisa kan? Nggak. Nah, Hubungan X-nya jadi tidak ini dapat yang jawabannya. ditentukan. Nah, kayak gitu. Jadi hubungannya itu ada banyak kemungkinan. Jadi bisa dia ada yang sama dengan, bahkan dia ada yang lebih dari. Bisa kayak gitu. Jadi memang harus hati-hati perhatikan syaratnya. Ya, kayak gitu. Ya, mumpung untung sih tadi ada yang sempat nanya contoh hubungan. Itu jadi saya tadi nggak sempat ini melihat syaratnya. Oke, Kak, makasih Kak. Oke. Kak, izin Kak. Berarti kalau misalnya ini dengan soal kayak gini, berarti harus kita lihat dari syaratnya, terus kita harus masukkan nilainya per satu-satu ya, supaya kita bisa menentukan apakah Ya, bisa dia menentukan. nilainya ya bisa bisa lihat apakah X-nya lebih besar Y atau X-nya sama dengan Y, X lebih kecil Y, atau di bagian yang hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Iya, iya benar. Ya, emang soal yang kayak gini nih agak tricky sih. Jadi memang kayak ada banyak komponen sih yang harus kita perhatikan gitu. Dari syaratnya, terus dari kayak kemungkinan yang terjadinya kayak gitu. Ya Kak. Sama nanya Kak, izin. Berarti kalau Ya. misalkan bilangan apa ya? Desimal ya, berarti kalau koma-koma itu desimal ya. Berarti kalau dia positif itu berarti semakin ke kanan semakin tinggi ya Kak, berarti ya. Ya, benar. Oke. Kalau desimal negatif berarti semakin ke kiri makin tinggi gitu Kak ya. Kalau semakin ke kiri, dia semakin kecil. Oh ya, semakin ke kanan ya. Berarti kalau misalnya minus 0,5 sama minus 0,4 berarti 0,4 paling tinggi ya. Iya benar, lebih tinggi 0,4. Oke, Jadi siap. Kasih Kak. kalau garis bilangan meskipun dia nggak harus koma-koma sih sebenarnya. Jadi kalau di garis bilangan semakin besar nilai dia semakin kecil. Kalau yang di mana dah? Di kanan yang bilangan positif semakin besar ya berarti angkanya juga semakin besar. Kalau ini negatif dia justru semakin kecil. Itu juga berlaku bukan cuma buat desimal sih, buat yang bilangan bulat, bilangan asli sih positif doang. Oke, makasih Kak. Karena saya kadang suka terkecoh atau Ya, bingung mau bedain ininya. ketukar ya. Ini sih agak tricky di bilangan Iya. negatif emang. Terutama yang desimal-desimal itu. Oke, makasih Kak. Oke. Kak, izin Ini nanya. silakan. Tadi itu kan kita asumsikan tuh si P-nya kan kita coret-coret tuh ya. Makanya Nah, kita iya. beranggapan 3/5 sama 2/3. Itu berarti nggak bisa ya Kak ya kayak gitu? Tetap harus Nggak bisa. dipikirkan P itu apa? Iya, karena kan di sini makanya tadi itu karena di sini nggak disebutin syaratnya gitu. Jadi kalau misalkan dia bilangan kemungkinannya yang 0 aja. Kalau dia 0 kan sebenarnya sama gitu. Maksud saya kalau misalkan itu dicoret kan berarti kita nggak memperkirakan P gitu. Berarti nggak bisa ya P dicoret. Nggak bisa sih, karena kan sebenarnya P-nya itu punya nilai gitu. Oke, makasih Kak. Oke. Nih, udah jam 9 teman-teman. Jadi kita coba satu soal lagi ya.
Terus habis itu untuk soal-soal yang lainnya silahkan bisa dicoba. Yang agak beda lagi, nomor 10. Kita punya Terus Kak, iya. bisa diulang jawaban untuk nomor 8 itu Kak? Oh iya, nomor 8 nih. Belum dikerjain, belum dibahas. Bentar, aku cek Terus dulu. Kak, Nomor 8 itu yang semoga aku nggak salah ini ya, salah ngitung. 8A, terus nomor 9 itu yang di nomor 9 itu kalau dihilangkan. Nomor 8 itu yang A, 9 itu C. Ya, semoga nanti saya nggak salah hitung lagi. Nah, sekarang nomor 10. Di sini kita punya X sama dengan akar 5 dikurangi akar 2 dan Y akar 3. Kan nggak ini ya, nggak hafal akar-akar atau nggak hafal kuadrat yang nggak sempurna gitu. Nih, kita punya akar 5 dan kuadrat sempurna itu kan 4 nih. Akar 4 itu sama dengan 2. Jadi kita kira-kira aja nih. 2 berarti ini anggap 2, sekian. Kita nggak tahu sih komanya itu berapa. Terus dikurangi akar 2. Akar 2 ini dia lebih anggap 1, berapa gitu. Nah, terus habis itu akar 3 ini sekitar 1,7. Maksudnya dia lebih mendekati ke akar 4, jadi sekitar 1,7 gitu. Nah, tinggal dikurangi aja. 2 dikurangi 1, ini 1. Terus ini 1,7, berarti lebih besar yang mana gitu. Besar yang G. Jadi nanti Kak mau jadi nanya Kak, kayak Kak nomor 10 nih yang akar 5 dikurang akar 2 nggak bisa jadi akar 3 gimana? ya? Oh, bukan. Itu beda lagi. Jadi gini, akar 5 dikurangi akar 2 itu beda dengan akar 5 kurang 2. Baru ini sama dengan akar 3. Gitu. Kalau akarnya beda nih, akarnya misah. Dia nggak bisa dioperasikan. Jadi Oke. kayak dikira-kira aja. Iya, emang ya harus hati-hati ya. Jangan sampai ngitungnya kayak gini. Kalau udah kayak gini, udah dah. Pasti nih jawabnya yang A nih. Ya, jadi kayak dikira, kalau misalkan nggak hafal persisnya, kayak dikira-kira aja. Kayak akar 5, oh dia lebih dari akar 4 nih. Berarti sekitar 2,1 atau 2,2 mungkin kayak gitu. Terus akar 2 nih, akar 2 itu baru selesai lewat dari akar 1, berarti sekitar 1,4 atau 1,3 sekitar itu. Ini kayak pakai perkiraan aja. Berarti tadi jawabannya yang C. Gitu, Kak. Ada yang mau ditanya lagi? Oke, izin tanya Kak, berarti kalau dengan soal yang ini berarti kita bisa mengestimasi ya jawabannya berarti ya. Jadi nggak perlu harus akurat mungkin ya. Enggak sih, nggak perlu Kak yang detail banget. Soalnya kan kita nggak perlu, namanya nggak butuh hasil akhirnya kan, Iya, kayak cuma yang penting. estimasinya aja gitu. Oke Kak, sama sebenarnya satu lagi Kak, mungkin yang paling sering keluar dan mungkin teman-teman juga tahu ya, kayak misalkan soal yang akarnya banyak tuh Kak, kayak misalnya akar X ditambah akar 1 tambah akar X. Iya ya, itu yang kayaknya Oh iya. Oh itu ini muncul biasanya ya. Biasanya kalau lihat-lihat ini ya beberapa pertanyaan ya, itu pasti yang jadi gimana ya penyelesaiannya gitu sih Saya Kak. coba ya. Mm-mm. Bentar, ini kayaknya tuh tipe soalnya kayak gini. Termasuk soal yang ini kan Kak ya. Bisa sih, bisa masuk kayak gini biasanya.
cara ngitungnya aja sih ya. Iya. Nggak tahu persisnya kayak gimana. Biasanya kan gini ya. Berapa ya? Anggap gini nggak sih? Gitu nggak sih? Yang mana Kak? Mohon maaf Kak. Nggak Nggak nampak, Kak. kelihatan. Iya. Sorry. Nah, atau mungkin teman-teman ada yang punya soal yang seperti itu kiranya. Nah, yang ini benar Kak. Nah, iya. Tadi tuh aku buka ini dokumen baru. Ternyata nggak aku share, lupa. Sorry. Nah, tipe soalnya kayak gini kan. Betul Kak. Nah, ini persisnya anggap ya. Aku juga nggak tahu ini persisnya gimana. Anggap soalnya segini. Kalau misalkan ada tipe soal yang kayak gini, dimisalkan, ini kan dia akan terus berulang. Jadi misal, persisnya kayak gimana sih? Aku bisa mengarang bebas nih soal Iya kayak Kak. gini nih. Mohon maaf Kak, jadi waktunya nambah nih. Oke, nggak apa-apa. Terus bentar ya. Ini yang muncul di situ apa? Masih dokumen yang tadi? Enggak, di dokumen ini sih enggak ada ya. Coba Coba yang saya tadi. sebentar Kak. Kayaknya aku udah nyimpan soal. Seperti saya boleh share di grup Kak soalnya. Boleh. Nah, itu Kak, seperti itu. Saya mau bikin. Itu yang agak kompleks, yang agak santainya yang ini Kak. Dikirim di WA ya? Iya, mohon maaf Kak. Atau saya di sini, saya nggak ngerti nih kalau di sini gimana cara ini. Oke, bentar, aku lihat dulu. Kita gini, nanti saya tuliskan di oret-oretan. Jadi maksudnya kayak ku perjelas aja di situ gitu. Boleh Karena Kak, nulis makasih Kak. nulis di sini agak Iya, nggak apa-apa Kak. ribet ya, Siap, nggak akar-akar. apa-apa Kak. Nanti ya ya ini Kak. Iya, nanti aku kirim di grup aja ya pembahasannya. Ku Boleh Kak, tulis terima kasih Kak. tangan aja. Oke, Siap, makasih Kak. Mohon maaf Kak. siap. Ya. Yang lain bagaimana? Yang lain ada pertanyaan. Udah nggak ada ya? Nggak ada, Kak. Oke, kalau misalkan sudah nggak ada, kayaknya pertemuan kita hari ini sampai di situ ya. Nanti kalau misalkan kayak soal-soal yang tadi nih, ada yang masih bingung, kan ada yang belum sempat dibahas, ada yang mau dikoreksi atau apa, silakan bisa dikirim di grup biar bisa dibaca sama kakak yang lain, atau bisa japri ke saya ya. Oke, kalau gitu saya kembalikan lagi ke Mbak Dila. Oke, thank you banget Kak Aisyah untuk pemaparan materinya yang tadi yang 1,5 jam ya, ternyata 2 jam 9 menit teman-teman. Jadi luar biasa banget ya Kak Aisyah untuk udah ngasih bahkan 2 materi untuk topik ini. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir dan nanya-nanya tentang recording dan materi, nanti semuanya akan saya rapihin dan masukin ke Google Drive. Jadi selamat beristirahat teman-teman, sampai ketemu besok hari. Tetap.
kasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih kakak. Terima kasih Terima kakak. kasih, Kak. Semangat Halo. teman-teman belajarnya. Terima kasih Kak. Semangat kita semua.